Shalom, Bapak Ibu, Saudara, jemaat GKGA yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mendapat kesempatan mengadakan retret jemaat dan kaum muda dengan tema Aku Cinta Rumah Tuhan. Siapa yang boleh mengikuti acara retret ini? Semua sedang jemaat, beserta dengan kaum muda dan keluarganya. Segera daftarkan diri di sekretariat panitia. Tuhan Yesus memberkati. mewakili para pelayan Tuhan, menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom.
Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dapat membangun relasi kepada Tuhan. Membangun relasi iman kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau nyanyikan lagu pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doanya lahir dari iman, berkuasa di depanku. Di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
suatu doa dengan kasih Kristus, pendeta muda Janen pembinaan Tuhan membawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mendengar segala seru doa kami. Sebab firman-Mu berkata, jika setiap orang datang ke rumah Tuhan, maka setiap doa yang dinaikkan dari rumah Tuhan itu karena nama Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mendengar seru doa kami. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu menjanjikan di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau mendengar seru doa kami Tuhan. Itu sebabnya kami sangat bersyukur pagi hari ini boleh datang di rumah-Mu. Seberapa kami yang ada, kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Engkau mau memberkati ibadah kami. Engkau mau menolong ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Mengurapi setiap kehidupan yang melayani Engkau, mulai yang memimpin puji-pujian, memainkan musik, audio visual sound system, backing vokal, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau mau urapi, Engkau mau pakai Tuhan, dan kami percaya bahwa segala kuasa kegelapan roh jahat iblis sudah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa bagi ibadah-ibadah di tempat yang lain yang bersamaan waktunya. Mari Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sangat merindukan hadirat-Mu, kami sangat merindukan lawatan-Mu Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kasih kemurahan-Mu di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita pasti menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Entah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan sebagainya. Namun, mari kita datang kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu pujian, Dia jamah segenap hidupku.
bersama setiap hidupku. Ya Japa setiap hidupku. Keberi nama di hatiku. Berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus lama ku jadi. Sekali lagi, semua telah berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Ketika kita mau menyerukan nama Tuhan, mau menyampaikan segala permasalahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Tuhan akan memberikan keubahan dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya bila Bapak Ibu memiliki kesaksian hidup, baik kebaikan Tuhan dalam kehidupannya maupun pergumulannya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Bapak Ibu, bila masih belum ada, mungkin minggu depan kita bisa sharingkan kebaikan Tuhan, bisa men-sharingkan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita bersuka cita, saya undang kita untuk bangkit diri semua, kita nyanyikan lagu Tahun Yobel. Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarkanlah. Saudara, dengarkanlah sekarang. Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganku, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Kau wanita saja.
Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan setiap hati kita yang lemah. Setiap kita yang memiliki perkara masalah dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pujian. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup. Sekali lagi, Kau Tuhan jadi andalanku. Saya undang kita untuk berdiri bersama. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Kita katakan bersama-sama, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Pelayanan selanjutnya akan serahkan kepada-Mu. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
perbuatan ajaib dari kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini mujizat-Mu telah terjadi saat kami masuk dalam bait kudus-Mu, saat mulut kami, hati kami memuji, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini, dan kami menyiapkan akal budi kami untuk kami dapat dengan baik mendengarkan firman-Mu. Kami tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk mengganggu fokus kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengubah hati kami, firman-Mu yang membuat kami bahagia, baik di bumi ini sampai kelak kami tiba di surga-Mu. Terpujilah nama-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Allah dan seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Ini doa syukur kami dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang empunya kuasa dan kemuliaan dan kerajaan selama-lamanya. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang menjadi kiblat iman keselamatan kami. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Senang sekali kembali kita berada dalam rumah Tuhan dan boleh memuji Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini temanya adalah seruan kepada Tuhan Sang Pemulih. Ya, puji Tuhan, seruan kepada Tuhan Sang Pemulih. Ada 23 ayat di Alkitab saya dari Mazmur ke-38. Ini akan kita baca secara bergantian, ya. Ayat yang pertama nanti tolong Bapak yang bersama kaum wanita, ya, Bapak bersama kaum wanita, yang genap saya dengan kaum pria. Silakan Bapak. 2, 3. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan kurban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menebus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat, orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku
memikirkan kehancuran, dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Terima kasih. Puji Tuhan, bersama istri dan seluruh imam-imam yang melayani pagi ini, saya mengucapkan Shalom. Ya, puji Tuhan, ada banyak hal yang kita ambil dari pelajaran Mazmur ke-38. Ya. Hidup ini adalah siaran langsung. Tidak seperti saudara menyaksikan bioskop atau telenovela atau sinetron. Itu mesti ada syuting, ya, ada syuting. Kalau salah diulangi, salah diulangi. Tapi hidup ini adalah siaran langsung. Segala keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Apapun yang kita ambil, keputusan itu mengandung resiko-resiko. Nah, di Mazmur ke-38 ini oleh LAI memberi judul doa pada waktu sakit. Ini realita. Tidak ada kita yang hidup ini tidak pernah sakit. Entah itu sakit dompetnya, sakit apanya, nikahnya, sakit persahabatan, sakit fisik, sakit jiwa, dan sakit-sakit yang lain. Dan oleh Daud menulis ini pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ada baiknya saya dan saudara ketika membaca ayat yang pertama ini, kita boleh merenungkan peringatan-peringatan. Kenapa padaku terjadi hal ini? Ya, kenapa ini mesti terjadi? Daud mengakui apa yang sudah kita baca. Daud mengakui bahwa penyakit yang mendera dia, yang begitu rupa, baik secara fisik, persahabatan, dan persaudaraan, semuanya sakit dan meninggalkan dia. Dia utarakan. Karena apa? Karena dosa. Ya, karena dosa. Dia menyatakan bahwa karena dosa ini Tuhan lantas menghukum aku. Begitu rupa. Saat Daud pernah diberi oleh seorang nabi hukuman ketika Daud berdosa kepada Tuhan. Yang pertama,
kamu akan jatuh sakit. Yang kedua, karena kamu berdosa, kamu jatuh dan ditawan oleh musuh. Dan yang ketiga, kamu harus berhadapan dengan Tuhan. Hukuman dari Tuhan. Dia memikir tidak ada yang baik dari 3 pilihan hidup yang realita ini. Siaran langsungnya kehidupan Daud, 3 pilihan ini. 3-tiganya mengandung hukuman. Kalau aku sakit, cilaka. Lebih-lebih kalau aku jatuh dan ditawan oleh musuh. Tidak ada kesempatan untuk hidup baik kalau jatuh di tangan musuh. Dia memilih, aku ingin jatuh dan dihukum Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang menghukum, dia yang membebat kembali. Luar biasa pernyataan iman ini. Dari Mazmur ke-38 ini kita mengambil satu pelajaran yang pertama, yakni Daud memilih jatuh dihukum Tuhan. Konsekuensi atas keputusan dia yang salah. Ya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran yang pertama kita bisa memetik satu pengertian, menyadarkan kita, menyadarkan pembacanya ke konsekuensi akan dosa. Setiap dosa begitu rupa mendera, membekap, menjajah, begitu rupa. Saudara bisa baca di ayat 4 sampai yang ke-9, baik fisik yang kelihatan maupun organ dalamnya. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, memberi pengertian kepada pembaca cara mengatasi problem yang timbul akibat dosa. Ya. Nah, saya menyiapkan video. Mungkin beberapa menit saya ambil dari medsos. Tolong bisa ditayangkan. Siap? Ya, silakan saksikan. Ada suaranya? Ya. Batita ini akan meniru ayahnya melompati. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Dia mau melepaskan plakban ini. Dia hanya bisa menangis. Memandang dari jauh ayahnya yang ada di seberang. Ia terus menangis. Ya, makin menangis, makin banyak energinya yang habis. Ini parah nih. Coba. Ya, puji Tuhan. Lihat terus. Bagaimana anak ini yang usianya masih batita, bawah 3 tahun. Ya. Ya, ia ingin melepaskan dan bersama ayahnya untuk digendong. Nah. Ya, dia bisa tersenyum. Nangis bisa tersenyum. Lihat mimik mukanya. Lihat. Nah, dia melihat masalahnya yang di belakang dengan senyum dan menuju ke papanya. Ya. Tersenyum terus. Ini realita. Ini siaran langsung hidup kita. Lihat. Dengan menangis, dengan meronta, mau melepaskan plakban, dia tidak punya kekuatan. Matanya tetap tertuju kepada papanya yang ada di seberang rintangan itu.
Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia masih batita, bawah 3 tahun. Tapi jalan keluar dari batita, bawah 3 tahun ini apa? Ia merunduk, merendahkan diri. Satu, ketika persoalan besar menerpa hidup kita, bukan menangis, tidak cukup. Apalagi lari dari tanggung jawab. Bukan itu Tuhan mau. Dihadapi seperti batita ini. Akhirnya ia menemukan jalan. Ia merendahkan diri, berangkang, dan lepas dari masalah. Akhirnya anak ini menoleh ke belakang. Dia sepertinya mengejek persoalan yang mengganggu perjalanannya dia menuju ke papahnya. Satu-satunya cara, seperti Daud menulis, aku mengaku dosaku, aku mengaku kesalahanku. Tuhan jangan menghukum aku mengaku. Dan balita ini tersenyum. Lihat, kalau ada jemaat yang tidak bisa tersenyum, pasti ada yang sakit. Ya, pasti ada yang sakit. Sakit dompetnya, sakit persaudaraannya, sakit hidup nikahnya, sakit pekerjaannya. Yang jelas terpisah dari bapaknya. Persekutuan dengan Bapa itu nomor 1. Dan caranya Daud memberikan penjelasan mengaku dosa dengan merendahkan diri. Ya, puji Tuhan. Bukan lari dari masalah. Apakah setelah itu nggak ada masalah lagi? Ada. Masalah terus ada. Ya, selama kita hidup dalam daging, masalah terus ada. Dari bayi, batita, sampai usia senior, masalah itu ada. Yang penting kita tetap menjaga pandangan mata kita kepada Tuhan, jangan sampai digeser. Ya. Batita ini tadi mau melepaskan plakban dengan kekuatannya, tapi ia tidak mampu. Matanya tetap tertuju kepada papanya, tetapi ia tidak memiliki kecakapan. Setelah ia sejenak menghentikan tangis ratapnya, ia mulai merunduk dan keluar dari persoalan dan bersatu kembali dengan bapaknya. Pasti bapaknya bangga. Kalau anak keluar dari ujian hidup, pasti bangga. Lulus dari STH, ya, MTH, bangga. Ya, lulus dari hidup nikah yang ruwet. Lulus dari persoalan ekonomi, lulus dari penyakit, keajaiban-keajaiban Kristus itu nyata dalam hidup ini. Sebab itu tetapkan pandangan kita kepada Tuhan dan jangan mau digeser oleh hal-hal yang lain. Ya, puji Tuhan. Saya akan membaca atau tolong dibacakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Terima kasih. Tetap arah pandangan kita kepada Kristus yang adalah kepala. Yang bukan kepala jangan diarahkan. Kristus satu-satunya kepala. Kristus menyatakan, telah diserahkan kepadaku segala kuasa di bumi dan di surga. Jangan karena sakit ekonomi, ada tawaran iman lain, lalu bergeser dan meninggalkan Kristus. Kerap kali anak-anak Tuhan jatuh karena sakit. Ya, kemudian ada tawaran pihak lain yang memberikan permen. Kemudian bergeser. Padahal telah diserahkan kepadaku, kata Tuhan Yesus, segala kuasa di bumi dan di surga. Ini harus kita pegang. Dan Efesus 4 tadi menyatakan dia adalah kepala. Kesana iman pikiran kita tertuju. Seperti bayi tadi. Ia terus fokus kepada ayahnya untuk mencari jalan keluar. Kalau kurang hikmat, minta hikmat. Untuk mengatasi persoalan perlu hikmat. Dan itu dengan cara merendahkan diri. Tidak ada yang lain. Sombong, wah malah jauh dari Tuhan. Tuhan mau menggendong hidup kita sampai masa tua kita. Itu jaminan bagi orang-orang benar. Puji Tuhan. Mazmur ke-38 ini juga memberi peringatan untuk bertindak hati-hati sebagai orang yang diurapi Allah, sebagai imam-imam. Ya, itu harus bertindak waspada terhadap segala input, segala masukan di medsos. Ya, banyak macam-macam pengkhotbah menyatakan ini dan itu dan lain sebagainya. Saudara harus percaya pada Alkitab, firman Allah. Bukan uraian tafsiran pendeta. Sekalipun pendeta itu punya pendukung atau jemaat puluhan ribu, ratusan ribu, tetap percaya pada firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Mazmur 38 juga tetap berharap kepada Tuhan. Satu-satunya yang dapat melepaskan problema hidup. Dengan jalan apa? Dengan jalan tetap bersekutu dan memelihara keintiman dalam doa. Nyanyian-nyanyian tadi awal, doa mengubah segala sesuatu. Keajaiban itu terjadi hanya karena doa. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kepribadian si pendoa itu penting. Ya, tapi doa orang yang munafik, doa orang yang pura-pura ibadah, doa orang-orang yang pura-pura melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya hatinya jauh. Doanya juga adalah kekejian. Setiap dosa Tuhan menghajar kita. Ya, setiap pelanggaran, kesalahan, agar Tuhan mau Tuhan mau supaya kita memahami didikannya.
dengan segala sakit penyakit itu, Tuhan mau bahwa cara hidup kita sudah tidak tertib lagi. Diberi pelajaran, entah apa saja, entah kecelakaan, entah pemutusan hubungan kerja, entah apa saja persoalan. Ya, itu dipandang. Coba kita baca dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, puji Tuhan. Ayat 7 tolong dilanjutkan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sekaligus 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Terima kasih. Ayat 10 saya lanjutkan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ternyata hajaran Tuhan terhadap Daud agar Daud kembali kepada jalan kudus Allah. Kita dihajar supaya kita kembali kepada kekudusan Allah. Allah tidak mau kita hidup secara jasmani berfoya-foya. Allah mau mendidik kita, mengembalikan kita, memulihkan kita seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Sebab ketika orang sudah jatuh dalam dosa, ada penyimpangan-penyimpangan. Ada penyimpangan seksual, ada penyimpangan mental, ada penyimpangan spiritual, ada penyimpangan hal-hal yang tidak berkenan. Dan Tuhan mau memulihkan. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Coba, enak kan kita punya Tuhan? Ya, penganut ajaran atau ilah-ilah lain. Ya, saya merenungkan orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain atau berhala. Jemaatnya itu berani mati untuk ilahnya. Tapi Tuhan kita mati agar kita hidup. Ya, Tuhan kita mati agar kita hidup. Tapi orang lain mau mati agar ilahnya itu diberadakan. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik kepada kita. Kegairahan dari bayi tadi untuk terus mencari jalan keluar yang baik agar ia bersekutu dengan papanya menjadi fokus dia dan tidak mundur dari masalah. Wah, aku tidak bisa melangkah seperti papaku. Aku balik aja.
Padahal di belakang tidak ada pembela. Di belakang tidak ada mamanya. Ia fokus ke depan. Ia akan melangkahi lakban itu, tetapi kakinya masih kecil. Ia dilatih oleh perkara itu untuk mencapai bapaknya. Ia merendahkan diri. Lagi-lagi Daud mengajarkan kepada kita kerendahan hati kita kepada Tuhan. Oh, Tuhan baik buat kita. Coba kita masuk di ayat yang ke-19 dari Mazmur ke-38. Tolong dibacakan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Terima kasih. Dosa menyebabkan kegelisahan, kecemasan, ketidakpercayaan diri menghadapi masa depan. Padahal saudara ada di gereja GPT Kristus Ajaib. Yang lemah putro, GPT Kristus Gembala. Digembalakan oleh Kristus secara ajaib. Itu harus menjadi perenungan kita semua. Hari-hari kita harusnya penuh dengan keajaiban yang menuntun kita kepada kekudusan. Ya, bukan membawa kita kepada kecemasan, ketakutan. Enggak, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh yang membuat kita takut. Coba kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. Coba, itu roh dari Allah. Kalau saudara takut, itu bukan dari Allah. Kalau saudara gelisah, wah, jodohku kapan ya datang? Aku sudah umur segini. Karena hidup tidak mesti harus menikah. Tapi hidup untuk kepentingan Allah. Melayani Tuhan. Ya, takut. Karena takutnya kemudian ada iman lain yang mendatangi. Wah, ini dari Tuhan. Padahal bukan. Malah pernikahan membawa kekecewaan, percideraan, permusuhan, berakhir kepada perceraian. Jangan memaksa kehendak Allah. Ya, tetapi ucapkanlah syukur dengan kerendahan hati. Tuhan yang memikirkan Adam. Adam tidak dijodohkan gajah. Ketika ada gajah, oh ini jodohmu Adam. Enggak. Ya. Tidak. Ada ular mungkin. Teng, 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 teng. Wah ini cantik ini. Ularnya kuning. Belang-belang. Ini jodohmu. Enggak. Tuhan yang memikirkan pada waktunya. Yang penting adalah membangkitkan kekuatan iman kita untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup mengasihi Tuhan, dan hidup tertib. Mahasiswa yang tidak tertib akan tertinggal kelas. Yang lainnya sudah lulus, yang ini akan tertinggal. Dan membutuhkan biaya yang besar, waktu yang panjang lagi, dan toh akhirnya juga tetap mikir untuk belajar. Tertibkanlah hidup kita sebagai imam-imam, hamba Tuhan,
penatua, dan seterusnya, jemaat, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, tertibkanlah. Karena ketertiban itu berasal dari Tuhan. Kalau kita tidak tertib hidup kita, sama dengan kita mengolok Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengasihi sesama, sama kita meremehkan firman. Kasihilah sesamamu manusia. Ada pengkhotbah dari iman lain yang suka mengolok-olok iman kita. Bukan dibalas dengan caci maki kita, tetapi kita balas, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ini ajaran Tuhan yang benar. Ini yang perlu kita turuti jejak-jejak seperti ini. Kita tetap kuat menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Tetap sabar dan rendah hati seperti yang diajarkan dalam Mazmur ke-38 ini. Tolong ayat yang ke-20 juga. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. 21. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Terima kasih. Sampai demikian. Ya, kalau saudara melakukan kebenaran, menabur kasih, kemudian dibenci oleh tetangga, itu alkitabiah. Dan itu harus kita terima. Ya. Dan kita doakan orang yang membenci kita. Bukan malah kita juga buka baju, lengan baju. Aku ini mantan MMA. Ya. Mantan atlet Smackdown. Bukan nantang seperti itu. Aku bekas karate itu ya. Kalau waktu masa kecil saya oleh papa saya di lulus SD, masuk ke SMP itu dilatih kungfu. Ada guru kungfu. Sehingga dalam pikiran saya ini golek musuh terus gitu. Ya, dibuat sparring. Ya. Jadi ilmu bela diri yang saya pakai masih kuda-kuda ya sudah cari musuh. Ya, seperti itu. Cari musuh aja. Nanti main sepak bola, ya, kesenggol dikit teman-teman gitu. Kungfunya dikeluarkan seperti itu. Tapi roh Tuhan yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban, harus itu yang diwujudkan dalam hidup kita. Supaya keputusan-keputusan yang kita ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kita tidak punya hak untuk melakukan semau gue. Tetapi aku mau apa yang aku lakukan sesuai kehendak Tuhan. Pengudusan hidup kita dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita. Bukan kemampuan bela diri kita dirasakan oleh tetangga. Tetapi kasih Kristus yang kita peroleh dari firman Tuhan. Itu yang harus dinikmati oleh orang-orang lain. Ketertiban hidup kita, di mana kita tinggal, itu yang harus dipetik menjadi buah yang manis bagi orang-orang yang penganut iman yang lain. Iman yang lain tidak diberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Enggak. Iman orang lain diberikan
apa? Roh kebencian. Roh yang menghujat Kristus. Iman yang lain. Ya, karena bukan dari Bapa kita yang di surga. Tetapi Bapa kita yang di surga jelas-jelas memberikan kekuatan kasih dan ketertiban hidup. Supaya langkah demi langkah perpanjangan usia kita sesuai jalur yang dikehendaki Tuhan. Mazmur ke-38 ini juga memberi pengertian kepada kita untuk mengingat kasih Tuhan, supaya orang yang membaca Mazmur ke-38 ini tidak ada yang gagal. Tuhan mau seluruh jemaat GPT Kristus Ajaib, Kristus Gembala, dan saudara yang datang pada pagi hari ini mendengar bacaan Mazmur ke-38 ini, saudara menjadi pemenang. Menjadi orang yang berhasil dalam segala sisi kehidupan. Tuhan tidak mau ketika firman-Nya ini yang diilhami Roh Allah, orang-orang yang membaca, orang-orang yang menekuni, orang-orang yang merenungkan, orang-orang yang melakukan firman ini, Tuhan tidak mau gagal. Kalau gagal berarti keluar dari rencana Allah. Kita ingatkan kembali, Tuhan memulihkan, karena judul dari tema khotbah pagi ini seruan kepada Tuhan Sang Pemulih. Barangkali saudara gagal dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam persahabatan, dalam persaudaraan, dalam persaudaraan seiman ada gap. Tuhan mau memulihkan. Caranya apa? Saling merendahkan diri. Saling mengaku kesalahan. Berat. Karena lawannya adalah ego kita. Aku gak salah kok. Dia yang salah. Dia yang salah. Dia yang salah. Ya. Tapi Tuhan menghendaki kita merendahkan diri. Kristus tidak salah. Tetapi Ia mengatakan, biar kehendakmu jadi. Kalau cawan ini sebagai peringatan boleh berlalu, tetapi bukan kehendakku. Kehendakmu Bapa yang jadi. Tantangan kita seperti Batita tadi adalah ego kita. Keakuan kita, kemauan kita yang lebih kuat daripada merendahkan diri kepada Tuhan. Ya, merendahkan hati, sabar antar sesama anggota tubuh Kristus. Kepalanya Kristus sabar, memberikan nyawanya bagi kita, memberikan darahnya supaya kita dihisap masuk menjadi mempelainya, menjadi anggota-anggota tubuhnya. Ya, menjadi anggota-anggota tubuh yang melakukan kebenaran di bumi ini. Ia memberikan kuasa kepada para murid, kepada orang-orang yang ditahbiskan. Untuk apa kuasa itu? Untuk menyatakan kemurahan Allah di sekeliling kita. Sehingga orang-orang luar juga memperoleh kasih yang sama. Dan dihisap dalam tubuh Kristus yang ajaib itu. Puji Tuhan. Saudara,
Ya, dalam Mazmur 119, tolong dibacakan. Ayat yang ke-67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Terima kasih. Lagi, pengakuan secara jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Satu sikap lagi yang kita pelajari adalah jujur. Tidak berbelat-belit. Sebab ketidakjujuran itu yang menyebabkan percideraan. Menyebabkan kita dijauhi sahabat dan tidak punya teman. Teman itu aset bagi kita. Ya, teman, sahabat itu adalah aset yang berharga. Itu jangan diciderai karena ketidakjujuran atau kesombongan kita atau ego kita atau mauku. Tetapi seperti Daud menulis, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Setiap penyimpangan menyebabkan orang itu tertindas. Orang yang tidak punya kawan, sendirian, sesungguhnya ia susah. Ia susah, sangat susah. Gak ada yang diajak komunikasi. Ya, mikir sendiri, merenung sendiri. Dia tidak tahu jalan keluarnya. Kenapa aku sendiri? Penyakitnya adalah ia menyimpang. Penyakitnya karena ia tidak jujur. Penyakitnya ia karena tidak terbuka. Penyakitnya ia suka menyebarkan hoaks. Menyebarkan gosip, fitnah, dan perkara-perkara yang tidak benar. Tapi Daud lantas menulis tadi, tolong ditayangkan Mazmur 119 ayat 67 tadi. Sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Sekarang ini pegang janji Tuhan. Pegang Mazmur 38 ini. Pegang janji Tuhan. Ya, bukan pegang janji saya. Bukan pegang janji pimpinan, bukan pegang janji sahabat, pegang janji Tuhan. Tuhan mau tiap langkah, tiap perpanjangan umur saudara tersenyum karena melewati rintangan sebagaimana balita tadi. Ia melewati dengan merunduk dan ia menggapai rangkulan ayahnya. Kemudian bayi itu diangkat tinggi. Hanya Tuhan yang sanggup mengangkat tinggi hidup kita. Bukan penatua, bukan gembala. Tidak, jangan salah. Kita menghormati bapak-bapak rohani kita. Kakak-kakak rohani kita hormati. Tetapi yang menggendong tinggi adalah Tuhan. Dengan jalan merendahkan diri di hadapannya. Dengan jalan jujur. Dengan jalan hidup benar. Dengan jalan fokus kepada iman kita. Fokus kepada kepala gereja. Merek gereja bisa ganti dan lain sebagainya. Tetapi Kristus sebagai kepala. Sebagai mempelai pria surga. Yang tidak pernah berubah. Merek gereja bisa berubah. Tetapi mempelai pria surga tidak akan pernah berubah. Dan janjinya kalau kita pegang. Ya, kalau kita pegang dengan teguh dan tertib. Ia menggendong tinggi. Kadang-kadang orang lalai dalam hal ini. Kita menggantungkan diri kepada manusia, percaya kepada manusia 100%,
Tiba-tiba manusia suka berubah dan mengecewakan kita, akhirnya kita sakit hati. Ya, pagi ini jangan pernah sakit hati dan pegang janji manusia, tapi pegang janji Tuhan. Dia yang menggendong kita sampai usia lanjut kita. Ya, Tuhan itu baik. Kasih setianya selalu membaharui kita tiap pagi. Ya, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-22 dan 23, tolong dibacakan. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Puji Tuhan, inilah goal dari Mazmur ke-38. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sesungguhnya Tuhan itu dekat. Ya, Tuhan itu imanen. Ia mau bersekutu dengan umatnya. Tetapi yang menyebabkan jauh apa? Keputusan kita yang salah. Realita hidup. Hidup yang siaran langsung ini kerap kali salah mengambil keputusan. Sehingga Tuhan jauh. Bukan, tapi dosa, pelanggaran dan kesalahan kita. Itulah yang menyebabkan kita jauh. Jauh menderita. Tapi bayi tadi telah mengambil keputusan yang tepat. Menjadi inspirasi bayi. Ya, saudara dan saya sudah umur berapa? Tidak ada yang bayi ini ya. Tidak ada, cucu saya hadir di Lemah Putro. Umur hampir 2 tahun. Ya, ini saya kira sudah usia senior semua ini. Apalagi ya yang sudah sekolah-sekolah teologi ya. Coba bayi menginspirasi kita. Tuhan tidak yang tinggi-tinggi untuk memberi mata kita terbuka. Seorang anak bayi di bawah 3 tahun menginspirasi kita dengan merunduk kita menjangkau dekapan kasih Allah. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Pada akhirnya, ujung-ujungnya adalah keselamatan. Ketika bayi itu sampai dalam rangkulan bapaknya, ia melihat ke belakang yang mengganggunya. Sudah ditaklukkannya. Taklukkan problemamu. Ya, taklukkan sakit penyakitmu. Taklukkan masalahmu. Taklukkan masa depanmu dengan merunduk dan merangkul, mendekat kepada Tuhan Allah kita. Tuhan itu baik. Oh, terima kasih. Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang sudah disiapkan. Tolong song leader, saya dibantu ya. Firman-Mu yang kuasa, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Puji Tuhan. Hadapan Tuhan, hati saudara sujud, hati saya sujud untuk merasakan
terang benderang. Untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa, yang mengaku firman Tuhan yang berkuasa. Kita mengangkat tangan tinggi. Firman-Mu yang menegakkan di saat ku terjatuh, pelukanlah berjalanku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang ya Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Kau buka mata hatiku, Telah ku buka mata hatiku, dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa, mengubah sikap hati. Firman-Mu yang menegakkan di saat ku terjatuh, pelukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. lebih sungguh-sungguh. Aku datang Tuhan, Ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ku buka Kau membuka mata hati kami, dan seluruh menikmati jiwamu firman-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, mengubah sikap hati. Firman-Mu yang menegakkan di saat ku terjatuh, pelukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Kita mengangkat Firman-Mu Tuhan. yang kuasa, mengubah sikap hati. Firman-Mu yang menegakkan di saat ku terjatuh, pelukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membuka mata hati kami. Ya, kami menyadari akibat dosa, pelanggaran kami, menyebabkan kami jauh dan menderita, sakit, dan hidup dalam kegalauan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan.
tetapi Engkau telah membuka akal budi kami dan kami isi oleh firman-Mu. Engkaulah satu-satunya yang empunya kuasa dan empunya kemuliaan. Engkaulah yang menggendong kami. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu, keajaiban firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, mengisi akal budi kami dengan kebenaran-Mu yang menuntun kami kepada masa depan yang penuh harapan. Engkaulah kepala tubuh. Tuhan, Engkau sudah mati mencurahkan darah bagi kami semua. Pagi ini Tuhan, kami mau mengingat kurban-Mu itu. Satu-satunya yang menghapus segala kebodohan, menghapus pelanggaran, menghapus dosa, mengampuni dan melupakan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita mengangkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Refrennya, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Nanti saya mohon Bapak Pendeta Muda Edi Sugianto berdoa. Yang kuasa mengubah sikap hati, firman-Mu yang bisa ku terjatuh, berubahlah berjalan. Kita mengangkat tangan. Firman-Mu yang kuasa. Ini Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Ya Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Ya Dan firman-Mu sudah Engkau nyatakan di hadapan kami. Untuk kami boleh
tetap percaya dan berharap kepada Engkau. Karena Engkau Bapa kami yang mengerti kondisi setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap langkah yang kami hadapi, Engkau yang tahu Tuhan. Bahkan segala kesalahan pelanggaran kami, Engkau juga mau menghajar kami, mau membawa kami, menguduskan kami Tuhan. Walaupun harus melalui jalan yang berliku-liku Tuhan. Jalan yang membuat kami semakin dewasa. Jalan yang membawa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau sudah menyatakan melalui kurban-Mu Tuhan yang sudah kami peringati. Melalui tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati bersama-sama Tuhan. Bahwa Engkau sudah menebus kehidupan kami. Segala dosa pelanggaran kami Engkau sudah ampuni Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di masa-masa ini kami menantikan kedatangan-Mu. Kami mau hidup di dalam kekudusan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin memuliakan Engkau Tuhan. Semakin mengasihi Engkau. Semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau Tuhan. Dan kami mau merendahkan hidup kami di hadapan Engkau. Kami mau menyerahkan hidup kami untuk boleh melayani Engkau Tuhan. Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Dimanapun Engkau menempatkan kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Di keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, bahkan di sekolah kami, dimanapun kami berada, biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, pendeta muda besar yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan firman Engkau Tuhan. Engkau juga berkati beliau Tuhan dalam kehidupan keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam segala pekerjaan usaha, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau memakai seluruh keluarga ini Tuhan, untuk boleh menjadi pelayan-Mu Tuhan. Boleh mengembalakan bersama Bapak Gembala, Jemaat Jawa dan Lemah Putro ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia di mana Engkau boleh menempatkan kami saat ini ada di bangsa ini Tuhan. Engkau yang memberkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dengan seluruh jajaran yang ada, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh mendatangkan kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa kami melalui pemerintahan mereka Tuhan. Dan biarlah para hamba-hamba-Mu, umat-Mu, boleh beribadah dengan baik, boleh memberitakan Injil-Mu, boleh melayani Engkau di tanah Nusantara ini Tuhan. Terpuji nama Engkau Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, Engkau juga menolong mereka, memberikan keberanian, memberikan kemampuan, hikmat, kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan Engkau. Engkau yang terus menolong kami Tuhan di dalam pergumulan kami, dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja kami, Jawa dan Lemah Putro ini Tuhan. Engkau yang terus menggembalakan kami melalui para pemimpin kami, Bapak Gembala dengan seluruh penatua yang ada. Engkau yang mencampur tangan Tuhan. Segala yang kami perlu butuhkan Tuhan dalam proses pengembalaan ini, biarlah Engkau sendiri yang mencukupkan. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menolong Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan retreat, jemaat dan kaum muda untuk gereja Johor ini Tuhan pada akhir bulan Maret. Biarlah Engkau yang April Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menolong Tuhan segala persiapan Tuhan. Engkau yang berkati panitia, segala yang diperlu butuhkan Engkau mau campur tangan. Bahkan sedang jemaat-Mu yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini Tuhan, Engkau yang memberkati. Bahkan jemaat yang lain yang sedang bergumul, Engkau juga yang menolong Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama mengikuti seluruh kegiatan ini Tuhan. Demikian pula seluruh kegiatan ibadah kami yang lainnya. Program-program gereja kami, baik Johor maupun Lemah Putro, Engkau juga campur tangan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Ini kehidupan kami, biarlah Engkau yang terus menolong kami Tuhan. Menyertai kami untuk membawa kami senantiasa semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terpuji nama Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang telah menebus segala dosa, kejahatan kami dan mendudukkan kami
menjadi manusia yang berharga. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang menyertai kami. Dan sebentar kami akan pulang, Tuhan, turunkanlah berkat-Mu dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Doa syukur ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia, Kepala Gereja yang akan datang kembali untuk menyelamatkan orang percaya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.